Baik, di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Jangan lupa kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil mu'mina ikhwana. Oke, sekarang masih pembelajaran daring ya, ataupun online pembelajaran. Mudah-mudahan segera mereda dan kita normal kembali KBM seperti biasanya. Tetap semangat kalian untuk belajar dan jangan putus asa dan tetap yakin bahwa kalian akan sukses dunia akhirat. Amin. Oke, yang sekarang kita akan lanjutkan materi ya tentang perlawanan Ambarawa. Apa itu perlawanan Ambarawa? Perlawanan Ambarawa ini masih dalam tahapan revolusi kemerdekaan. Ya, ini ya, masih dalam tahapan revolusi kemerdekaan. Nah, ini masih dalam tahapan perang revolusi kemerdekaan. Apa itu revolusi kemerdekaan? Revolusi kemerdekaan yaitu suatu upaya ya untuk mempertahankan kemerdekaan. Untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, periode revolusi kemerdekaan ini sejak Indonesia merdeka ya 17 Agustus tahun 1945 sampai kurang lebih nanti akan ada sampai tahun 1949. Nah, ini periode untuk mempertahankan kemerdekaan. Minggu lalu kita telah bahas bagaimana perlawanan Medan Area di Sumatera Utara ya. Nah, sekarang kita menginjak ke perlawanan Ambarawa. Apa itu perlawanan Ambarawa? Ambarawa diambil dari nama daerah. Ambarawa diambil dari nama daerah. Diambil ya dari nama daerah di Jawa Tengah. Ya. Ini Ambarawa ini salah satu daerah perbatasan. Ya. Perbatasan antara Magelang dan Semarang. Nah itu perbatasan antara Magelang dan Semarang. Nah, apa latar belakangnya? Latar belakangnya ketika itu tanggal 20 Oktober 1945 ya. Ini pasukan sekutu datang ke Magelang. Pasukan sekutu datang. Nah, di bawah pimpinan Brigadir Beter ya. Nah, ini pemimpin pasukan sekutu, pimpinan Brigadir Betel yang datang ke daerah Ambarawa. Namun Brigadir Betel ini nanti datang tujuannya apa ya? Tujuannya datang untuk melucuti senjata Jepang. Melucuti senjata Jepang. Ya. Oke, lanjutkan ya, tujuannya untuk melucuti senjata Jepang dan juga untuk melepaskan tawanan perang. Namun pasukan sekutu ini malah diboncengi oleh Nica. Pasukan sekutu datang diboncengi Nica. Apa itu Nica? Ya, Nica itu adalah singkatan dari Nederland, Indies Civil Administration. Inilah yang menjadikan marah karena diboncengi Nica. Ini menjadikan marah daerah Ambarawa, Magelang. Gubernur Jawa Tengah pada waktu itu adalah Wongsonegoro. Sebenarnya sudah mempersilahkan, namun ketika
sekutu membawa nica ataupun memboncengi nica, sehingga nanti akan menimbulkan perlawanan, disebutlah perlawanan ambarawa. Nanti bagaimana jalannya perlawanan, nanti akan dilanjutkan. 26 Oktober 45 terjadi kontak fisik, nanti terjadi kontak fisik antara sekutu dan TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Nah, kontak fisik ini nanti akan menyebabkan kedatangannya Soekarno untuk meredakan situasi, ya. 2 November 45 untuk meredakan situasi, Soekarno datang ke Ambarawa, ya. Dan Soekarno menemui Brigadir Battle tadi, pimpinan sekutu yang datang, ya. Nah, nanti setelah datang ada 3 kesepakatan khusus, ya. 1, pasukan sekutu tetap di Magelang dibatasi jumlahnya, ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ya. Yang kedua, Jalan Raya Magelang Semarang, Jalan Raya Magelang sampai Semarang tetap terbuka. Bagi fasilitas umum. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, ini sekutu tidak mendukung nica dengan kekuasaan di bawahnya. Sekutu tidak mendukung nica. Apa itu nica? Tadi sudah dibahas bahwa nica itu Netherlands Indies Civil Administration, ya, itu dari Hindia Belanda. Nah, mengapa ada perlawanan? Karena nanti sekutu itu diboncengi ini nica dari Hindia Belanda. Takutnya, khawatirnya nanti kemerdekaan Indonesia akan direbut kembali, gitu ya. Oke. Nanti apakah Belanda itu menyepakati aturan tadi dengan Insinyur Soekarno yang datang ke Jawa Tengah? Ternyata Belanda melanggarnya, ya. Ternyata Belanda melanggarnya sehingga nanti kesepakatan itu dilanggar Belanda, ya. Kesepakatan itu dilanggar Belanda. Ya, setelah kesepakatan dilanggar Belanda sehingga nantinya, ya, tanggal 20 November 1945, ya. Nah, ini nanti terjadi suatu pertempuran, ya. Terjadi pertempuran antara TKR dan juga sekutu, ya. Pertempuran karena Belanda melanggar aturan. Tadi biasa Belanda itu Depidet Impera, ya, atau politik adu domba, dan sering melanggar perjanjian, itu Belanda. Nah, sehingga nanti akan 20 November ada perlawanan antara TKR dan sekutu, ya. Pasukan sekutu bahkan menjatuhkan bom-bom di desa Ambarawa, ya. Menjatuhkan bom di desa Ambarawa. Ya. Dan apalagi, dan nantinya, ya, tanggal 21 November 45 datang bantuan dari TKR Purwokerto dan Jogja. Datang bantuan, ya. Bantuan dari TKR Purwokerto dan Yogyakarta, ya. Nah, nanti TKR Purwokerto itu dipimpin oleh Kolonel Isdiman, ya. Kolonel Isdiman. Nah, nanti bagaimana hasilnya nih? Nanti setelah terjadi perlawanan yang sangat sengit antara sekutu dan juga masyarakat, tokoh-tokoh dan juga yang lainnya dari TKR, ya. Nanti ternyata ada yang gugur nih tanggal 26 November 45. Kolonel Isdiman gugur. Kolonel Isdiman gugur. Nah,
Nah, kita sebagai pelajar harus senantiasa eh, mempelajari dan semangat ya, dan juga meneladani para pahlawan yang telah gugur untuk mempertahankan kemerdekaan. Kolonel Isdiman gugur ya, nanti akan digantikan nih, Kolonel Isdiman ini digantikan oleh Jenderal Sudirman. Nah, Jenderal Sudirman ya. Nanti Jenderal Sudirman ini akan menerima bantuan juga nih. Menerima bantuan dari Salatiga ya, dari daerah Jogja, Purwokerto, untuk melawan sekutu di perang Ambarawa ini. Nanti Jenderal Sudirman tanggal 12 Desember 45, nah ini yakin bahwa sekutu telah dikepung. Yakin sekutu telah dikepung di daerah Ambarawa. Ya, telah dikepung. Nanti Jenderal Sudirman terkenal dengan strateginya, strategi Supit Urang. Supit Urang itu mengepung dari semua lini ya. Mengepung Ambarawa dari semua lini. Dari semua lini ya. Ya. Nanti hasilnya setelah dikepung selama 4 hari ya. Nanti 15 Desember 45 akhirnya sekutu mundur. Akhirnya sekutu mundur dan menarik pasukannya dari Ambarawa dan dipindahkan ke daerah lain gitu ya. Nah, sehingga 15 Desember ini dibuatlah Monumen Palagan Ambarawa. Monumen Palagan Ambarawa ya. Dan 15 Desember juga diperingati sebagai hari jadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ya, Kartika ya. Nah, itu sekilas dan konsep dasar mengenai Palagan Ambarawa. Kita lanjutkan sekarang kepada Perang Surabaya 10 November 1945 setelah ini. Lanjutkan sekarang pertempuran Surabaya ya. Surabaya, kita tahu Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur ya, di daerah timur Pulau Jawa. Surabaya adalah dikenal dengan kota pahlawan. Sampai sekarang diperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November atau 45 di Surabaya. Ya, mengapa demikian? Ya, kita ulas pembahasannya bagaimana. Orang akan bijaksana bila mana tahu latar belakangnya atau sejarahnya. Oke, 10 November 45 terjadi Perang Surabaya. Ya, bagaimana latar belakangnya nih? Pasti waktu itu November 45 Indonesia telah merdeka. Dan tentara sekutu datang lagi biasa, seperti sama halnya seperti perang Ambarawa di Jawa Tengah ya. Sekutu mendarat di Surabaya 25 Oktober 45. Nah, ketika mendarat di Surabaya ya, sekutu itu awalnya memang ingin melucuti tentara Jepang ya, dan juga ingin membebaskan tawanan perang ya. Nah, waktu itu sekutu dipimpin oleh Jenderal Malabi yang terkenal di perang 10 November ya, yang tewas. Brigjen Aubertin Walter Southern AWS Malabi, Inggris ya. Nah, awalnya Malabi ini disambut baik ya oleh Gubernur Jawa Timur bernama RMTA Suryo. Awalnya disambut baik. Namun sekutu nanti bertindak tidak baik itu nanti setelah adanya pamflet-pamflet dan apapun itu ya. Surabaya itu sampai sekarang banyak sekali museum kemerdekaan ya, dan museum-museum tentang sejarah. Contohnya juga ada di Surabaya, ada hotel yang sekarang bernama Hotel Majapahit. Nah, Hotel Majapahit di Jalan Tunjungan sekarang, biasa kalian bisa ke sana. Nanti di sana ada Hotel Majapahit, dulunya bernama Hotel Orange, dan ketika zaman Jepang disebut Hotel Yamato. Nah, di sana tempat terjadinya pertempuran antara tentara Belanda gitu ya dengan pemuda-pemuda di Surabaya, sehingga merobek bendera yang berwarna biru di bagian bawah. Sampai sekarang diabadikan di Hotel Majapahit di Jalan Tunjungan Kota Surabaya. Nah,
Sekutu itu malah apa? Sekutu malah melanggar aturan. Salah satunya sekutu itu ketika akan melucuti senjata malah dia sambil menduduki kantor pos besar diduduki oleh sekutu. Angkatan laut di Tanjung Perak juga diduduki gitu kan, termasuk gedung bank Inferio, sehingga timbullah amarah dari rakyat dan dari dari rakyat Surabaya ya, dan juga menimbulkan amarah itu ketika pasukan sekutu yang dipimpin oleh Inggris juga ya, pasukan Inggris 27 Oktober 45 menyebarkan pamflet selebaran yang dibawa oleh kapal gitu kan, yang dibawa oleh pesawat tempur, maksudnya oleh pesawat tempur itu senjata yang dipegang oleh rakyat Surabaya ya, sehingga timbullah kemarahan ya, timbullah kemarahan rakyat Surabaya. Nah, waktu itu karena adanya adanya timbul kemarahan rakyat Surabaya ya, sehingga nanti terjadi suatu kontak fisik antara antara sekutu dan rakyat Surabaya ya. Sehingga nanti tanggal 28 Oktober ada penyerangan, Oktober 45 ada penyerangan. Dan Malabi mulai terdesak di sini. Malabi mulai terdesak. Dan waktu itu minta genjatan senjata ya, sehingga Soekarno dan Hatta datang untuk melakukan perundingan ke Surabaya. Senjata yang dipegang oleh rakyat Surabaya ya, sehingga timbullah kemarahan ya, timbullah kemarahan rakyat Surabaya. Nah, waktu itu karena adanya adanya timbul kemarahan rakyat Surabaya ya, sehingga nanti terjadi suatu kontak fisik antara antara sekutu dan rakyat Surabaya ya. Sehingga nanti tanggal 28 Oktober ada penyerangan ya, Oktober 45 ada penyerangan. Dan Malabi mulai terdesak di sini. Malabi mulai terdesak. Dan waktu itu minta genjatan senjata ya, sehingga Soekarno dan Hatta datang untuk melakukan perundingan ke Surabaya. Nanti setelah Malabi terdesak, Soekarno-Hatta ditelepon oleh DC Hawthorne. Siapa DC Hawthorne? Dia dipanggil oleh Malabi untuk Malabi minta bantuan dari DC Hawthorne, dari Maijen, gitu kan, Mayor Jenderal yang dari sekutu. Sehingga Hawthorne ini nanti menelpon Soekarno-Hatta untuk melakukan perundingan di Surabaya ya. Soekarno-Hatta datang ke Surabaya untuk adanya suatu genjatan senjata. Namun nantinya ini pasukan sekutu terus adanya kontak dengan masyarakat sipil Surabaya. Dan contohnya juga nanti 30 Oktober 45 mobil Buick Malabi di Jembatan Merah ini ya, melewati Jembatan Merah Malabi tewas. Dan mobil Buicknya terbakar. Menurut referensi bahwa ada 3 versi sebenarnya Malabi ini tewas. Ada yang menyebutkan Malabi tewas oleh penduduk sekitar ya,
oleh para pemuda yang melewati dan ditembak ke Malabi langsung. Ada versi kedua memang terjadi itu oleh pasukan sekutu yang menginginkan ultimatum secepatnya untuk bisa menguasai Surabaya. Yang ketiga itu memang ketika akan masuk ke gedung. Nah, itu adalah versi-versi Malabi tewas. Namun yang pastinya Malabi tewas gitu ya. Pimpinan dari sekutu. Nanti 7 November 45 pimpinan tentara Inggris yang baru ya, Majen E.C. Mansell ya. Itu pimpinannya baru lagi menulis suatu ultimatum karena Malabi tewas dan marah sekutu ya. Sehingga menulis surat kepada Suryo. Suryo itu adalah gubernur Jawa Timur ya. Menulis surat untuk disebutnya itu menyerah tanpa syarat. Bagaimana nih? Apakah Surabaya akan menyerah tanpa syarat atau tidak gitu ya. Nah, sehingga nanti semua tuduhan-tuduhan yang dilancarkan kepada Gubernur Suryo atas kematian Malabi dibantah secara mentah-mentah gitu ya, dibantah secara mentah-mentah sehingga nanti pasukan sekutu Inggris dan yang lainnya mengultimatum lagi supaya Surabaya menyerah tanpa syarat gitu ya. Dan nanti tanggal 9 November 45 ya, itu terjadi sebuah insiden persiapan menuju perang total Surabaya ya. Nah, itu nanti tanggal 9 November ini terjadinya suatu penolakan tegas surat yang dilayangkan oleh Suryo kepada sekutu ya. Dan setelah itu nanti sekutu persiapan lewat pelabuhan Tanjung Perak itu mengerahkan semua kapal-kapalnya, mengerahkan semua persenjataan dari darat, laut, udara untuk menyerang total Surabaya ya, untuk menyerang total Surabaya. Sehingga rakyat Surabaya menggebu-gebu untuk terus melawan sampai titik darah penghabisan dan sampai banyak yang gugur ya. Dan untuk menyemangatinya nanti ada di sana akan ada Bung Tomo dengan melalui siaran radio. Bung Tomo dengan suaranya menggelegar menyemangati rakyat Surabaya untuk terus melawan sekutu ya. Dan nanti juga selain para pejuang rakyat juga dibantu oleh para santri. Contohnya tidak lupa juga itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Wahab Hasbullah itu juga mengerahkan santri-santrinya untuk melawan sekutu. Nah, luar biasa ya, mengerahkan santri untuk mengerahkan sekutu di Surabaya. Sehingga nanti tanggal 10 November ini menjadikan suatu hari pahlawan karena banyak yang gugur diserang oleh sekutu. Nah, itu akhir dari perang Surabaya. Dan Indonesia bisa kembali lagi merebut Surabaya dan tidak ditaklukkan oleh sekutu. Nah, itu untuk perang kemerdekaan, sehingga kita harus nantiasa istiqomah gitu kan ya, dengan belajar yang baik dan meneladani perjuangan para pahlawan. Nah, itu pembelajaran kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jangan lupa untuk terus belajar dengan baik, dan kita berdoa semoga wabah penyakit ini semakin berakhir dan kita bisa belajar normal seperti biasanya. Bila mau tanyakan silakan tanyakan nanti ke Bapak ya kalau ada yang tidak paham. Sekian, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.